Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa tubuh adalah bahasa yang diperlihatkan atau disampaikan melalui isyarat tubuh, ataupun ekspresi wajah seseorang, pandangan mata, suara serta gerakan tubuh. Bagi orang yang jeli pasti akan sangat pandai mengartikan bahasa tubuh seseorang lainnya walaupun tidak terang-terangan. Bahwa seseorang dapat juga dikenali karena bahasa tubuhnya yang berbeda satu sama lain. Bahasa tubuh juga tidak bisa dibohongi atau dipalsukan, kecuali memang bagi seseorang yang memang sedang memainkan peran dalam sebuah adegan drama. Seorang SP adalah sosok yang amat jeli pada hal apapun. Ia termasuk sosok yang pandai dalam mengartikan atau membaca bahasa tubuh seseorang dengan jelas. Walaupun seseorang itu tidak berbicara, tetapi ia menangkap sinyal-sinyal yang disampaikan lewat bahasa tubuhnya. Jadi ia dapat menebak apa yang sebenarnya terjadi tanpa bertanya terlebih dahulu. Walaupun seseorang berkata bohong padanya, maka ia akan mengetahuinya lewat bahasa tubuh seseorang itu. Ia juga pandai dalam membaca pikiran walaupun serba rahasia. Oleh karenanya ia selalu peka terhadap situasi yang sebenarnya. Ia bisa mengetahui isi pikiran seseorang bila sedang berbicara kepadanya, ataupun dari jarak yang jauh sekalipun. SP dapat membaca pikiran seseorang walau tersembunyi. Dan ia adalah sosok yang selalu berkata apa adanya. Bila jujur ia senang, tapi bila berbohong pun ia tahu. Maka jangan sesekali membohonginya atau menipunya dengan perkataan. Karena ia piawai dalam membaca bahasa tubuh dan pikiran. Kenapa harus hati-hati? Karena ia tidak suka kebohongan apalagi dimanipulasi, ditipu, dan perbuatan tidak baik yang lainnya. Ia adalah sosok yang menjunjung adab dan berbudi luhur. Lantas bagaimana kalau ia dibohongi atau ditipu? Maka jelaslah ia akan sangat marah dan kecewa. Apa yang akan terjadi bila kebohongan dan perbuatan yang tidak baik tetap dibiarkan? Akan terjadi kekacauan dan ketidakpercayaan satu sama lain di masyarakat, dan akibatnya bisa lebih fatal lagi bila terus-terusan dibiarkan. Mungkin terjadi keonaran dan saling curiga, bahkan saling membenci. Pikiran datang dari perasaan, maka jika perasaan sedang senang, bahagia, maka pikiran pun akan positif. Dan sebaliknya jika pikiran kita lagi ruwet, amburadul, maka pikiran negatif yang akan muncul. Dan ini harus dijaga jangan sampai dari pikiran negatif. Maka akan memunculkan perbuatan dan sikap yang negatif juga. Banyak misteri dan rahasia pada diri Satrio Piningit. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memahami sebagian tentang misteri itu. Tapi ia juga adalah manusia biasa sama seperti kita pada dasarnya. Tapi ia memiliki sesuatu yang kita tidak punya. Seorang SP tidak akan menyakiti orang lain dengan ilmunya. Di sisi lain dikatakan bahwa ia tidak berilmu. Makna yang sebenarnya adalah ia memang berilmu. Tetapi dikarenakan ia adalah seorang yang rendah hati dan tidak merasa hebat, maka ia selalu merasa tidak berilmu layaknya orang biasa. Padahal ilmu yang dimilikinya begitu tinggi. Walaupun ada yang disadarinya dan tidak, ilmu yang ia miliki tidak akan sama dengan siapa-siapa. Karena ia dibimbing langsung oleh para pendamping yang bukan sosok biasa. Dan juga ilmunya langsung datang dari Robnya. Bagi seorang SP bila seseorang mempunyai ilmu,
maka harus memakai ilmunya itu untuk menolong sesama, bukan untuk menyakiti ataupun menjatuhkan bahkan mencelakai orang lain. Ilmu yang dimiliki seseorang tentu saja didapatkan bukan dengan proses yang mudah, melainkan dengan proses dan tahapan yang sangat berat dan lama. Ada juga yang mendapatkannya harus dibayar dengan tetesan darah dan air mata. Oleh karena itu bijaklah dalam mengamalkan ilmu tersebut dalam artian ilmu itu dapat berguna bagi masyarakat luas. Sang SP bukan sosok yang suka memamerkan ilmu, karena memang ia merasa tidak berilmu, jadi sudah sangat jelaslah bahwa ia tidak akan menyakiti orang dengan ilmunya. Tapi jangan salah, doa-doanya itulah yang sangat ampuh untuknya. Bila ia merasa tersakiti dan terzolimi oleh orang, maka bukan ilmunya yang akan membalas tetapi berkat doa-doanya yang ia panjatkan kepada Robnya. Segala yang bersifat positif itu tidak akan menyakiti, harap digarisbawahi. Kalaupun ada yang menyakiti berarti itu adalah negatif. Semoga segala yang negatif akan berubah menjadi positif. Walaupun adalah hukum alam bahwa di mana ada positif maka lawannya adalah negatif. Begitu juga sebaliknya. Mengapa ilmu tidak boleh digunakan untuk mencelakai orang lain? Karena ada sebab, ada akibat, cepat atau lambat, maka keburukan itu akan ia terima sebagai akibat dari ilmu yang tidak dipergunakan secara baik. Ilmu yang digunakan untuk mencelakai orang lain, maka konsekuensinya adalah ilmu itu akan berbalik menyerang dirinya sendiri alias senjata makan tuan. Untuk yang merasa memiliki ilmu, mari pergunakan ilmu untuk jalan kebaikan, agar hidup selamat serta berlimpah berkah. Pergunakan ilmu itu untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Tentu saja dengan izin Allah, seorang SP tidak akan menyakiti orang lain dengan ilmunya. Di sisi lain dikatakan bahwa ia tidak berilmu, makna yang sebenarnya adalah ia memang berilmu, tetapi dikarenakan ia adalah seorang yang rendah hati dan tidak merasa hebat, maka ia selalu merasa tidak berilmu layaknya orang biasa, padahal ilmu yang dimilikinya begitu tinggi. Walaupun ada yang disadarinya dan tidak, ilmu yang ia miliki tidak akan sama dengan siapa-siapa, karena ia dibimbing langsung oleh para pendamping yang bukan sosok biasa, dan juga ilmunya langsung datang dari Robnya. Bagi seorang SP, bila seseorang mempunyai ilmu, maka harus memakai ilmunya itu untuk menolong sesama, bukan untuk menyakiti ataupun menjatuhkan bahkan mencelakai orang lain. Ilmu yang dimiliki seseorang tentu saja didapatkan bukan dengan proses yang mudah, melainkan dengan proses dan tahapan yang sangat berat dan lama. Ada juga yang mendapatkannya harus dibayar dengan tetesan darah dan air mata. Oleh karena itu bijaklah dalam mengamalkan ilmu tersebut dalam artian ilmu itu dapat berguna bagi masyarakat luas. Sang SP bukan sosok yang suka memamerkan ilmu, karena memang ia merasa tidak berilmu, jadi sudah sangat jelaslah bahwa ia tidak akan menyakiti orang dengan ilmunya. Tapi jangan salah, doa-doanya itulah yang sangat ampuh untuknya. Bila ia merasa tersakiti dan terzolimi oleh orang, maka bukan ilmunya yang akan membalas tetapi berkat doa-doanya yang ia panjatkan kepada Robnya. Segala yang bersifat positif itu tidak akan menyakiti, harap digarisbawahi. Kalaupun ada yang menyakiti berarti itu adalah negatif. Semoga segala yang negatif akan berubah menjadi positif. Walaupun adalah hukum alam bahwa di mana ada positif maka lawannya adalah negatif. Begitu juga sebaliknya. Mengapa ilmu tidak boleh digunakan untuk mencelakai orang lain? Karena ada sebab, ada akibat, cepat atau lambat,
maka keburukan itu akan ia terima sebagai akibat dari ilmu yang tidak dipergunakan secara baik. Ilmu yang digunakan untuk mencelakai orang lain, maka konsekuensinya adalah ilmu itu akan berbalik menyerang dirinya sendiri alias senjata makan tuan. Untuk yang merasa memiliki ilmu, mari pergunakan ilmu untuk jalan kebaikan, agar hidup selamat serta berlimpah berkah. Pergunakan ilmu itu untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan, tentu saja dengan izin Allah.